Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mario Gunawan Sinaga dari Prodi S1 Sistem Informasi dengan NIM 2204161018. Oke, di video kali ini seperti biasa saya akan melakukan atau memasukkan data ke dalam SPSS, aplikasi SPSS, dan menentukan nilai terendah dan nilai tertinggi frekuensi yang ada di dalam SPSS. Oke, sebelum saya memulai video tadi, saya sudah membuat soal, yaitu seorang peneliti melakukan penelitian di sebuah perusahaan. Ia ingin mengetahui gambaran umum karyawan di perusahaan tersebut untuk meneliti, mengambil 25 orang sebagai sampel dengan mendata kuesioner sebagai berikut. Yang pertama ada umur, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga ada pendidikan, keempat ada pekerjaan dan juga penghasilan. Dari data di atas, kita disuruh menyusun variabel penelitian tersebut ke dalam SPSS. Yang kedua, misalkan kuesioner telah terisi untuk 25 sampel, inputlah data ke dalam SPSS. Hitunglah rata-rata, nilai terendah, nilai tertinggi, dan hasil. Yang keempat, hitunglah distribusi frekuensi berdasarkan jenis kelamin mahasiswa. Kelompokkan penghasilan dengan kategori sebagai berikut. Yang pertama ada A, itu lebih kecil dari 1 juta. Yang kedua ada B, 1.100.000 sampai 2 juta. Yang C lebih dari 2 juta. Yang keenam, hitunglah distribusi frekuensi mahasiswa menurut kelompok hasil pada nomor 5. Oke, ini soalnya kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Oke, kita masuk ke variabel new. Oke, yang pertama ada umur, yang kedua ada jenis kelamin, yang ketiga ada pendidikan, yang ketiga ada pendidikan, terakhir yang keempat ada pekerjaan. Yang kelima ada penghasilan. Oke. Di sini untuk tipenya pendidikan kita ubah menjadi string. Oke, string, dan juga pekerjaannya, mohon maaf saya dari batuk, dan pekerjaannya saya buat string juga. Oke, untuk desimalnya ini kita buat 0 semua ya, ini 0 semua, 0 0 0. Oke, untuk jenis kelamin kita buat jenis kelamin di value-nya jenis kelamin. Misalkan yang pertama itu laki-laki, add. Yang kedua perempuan, add. Lalu kita end. Oke kan saja. Setelah itu kita masuk ke data view-nya. Kita masukkan saja umur, jenis kelamin, pendidikan, terakhir pekerjaan, dan juga penghasilan.
Oke, kita masuk ke jenis kelamin karena kita udah inisialkan tadi. Kita buat saja di sini satu. Oke, untuk pendidikan terakhir kita buat SMA, SMK. SMA, SMK. Oke, kita masuk ke pekerjaannya. PNS, buruh, petani, pedagang, Oke, kita buat saja penghasilannya. PNS itu gajinya 2 juta. PNS gajinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 juta, 6 juta. Buruh 4 juta. Petani 3 juta. Pedagang 2 juta. Guru 5 juta. Guru 1 juta. Oke, di sini kita sudah memasukkan gaji dari setiap penghasilannya. Oke,
Setelah itu ini saya sudah masukkan datanya ya. Setelah itu kita masuk ke soal. Dia minta itulah rata-rata nilai terendah dan tertinggi dan hasil. Oke, kita hitung aja. Kita masuk ke analyze, descriptive statis, frekuensi. Kita masukkan penghasilan ya. Penghasilan kita pindahkan ke kanan. Terus kita tekan oke. Nah, di sini sudah muncul ya penghasilannya berapa persen. Oke, setelah itu kita baca soal lagi. Hitunglah distribusi frekuensi berdasarkan jenis kelamin mahasiswa. Kita masuk lagi ke aplikasi SPSS, lalu kita ke analyze descriptive statis. Kita buka frekuensi. Kita pindahkan berdasarkan jenis kelamin. Ini kita reset dulu. Ini kita pindahkan ke kiri berdasarkan jenis kelamin. Oke. Nah, ini muncul dia. Dia laki-laki 15, perempuan 10, totalnya 25. Oke. Lalu kita masuk ke soal selanjutnya. Kelompokkanlah penghasilan dengan kategori sebagai berikut. Lebih kecil dari 1 juta, yang kedua 1.100.000 sampai 2 juta, yang ketiga 2 juta. Lalu kita masuk lagi ke aplikasi SPSS ya. Cara kita masuk ke variabel new. Kita masuk ke data view. Lalu copy penghasilannya semuanya. Copy, pindahkan ke kanan. Ctrl C, pindahkan ke kanan. Nah, ini sudah ada sini. Baru kita masuk ke ini, ganti namanya jadi penghasilan K. Penghasilan K. Oke, ini sudah saya ganti. Nah, di sini sudah terganti dia penghasilan K. Lalu kita masuk ke transform. Lalu kita masuk ke transform into record to its same variable. Oke. Lalu kita pindahkan ke kanan penghasilan K-nya. Oke. Baru kita tekan all and new value. Oke. Yang pertama itu kita ke range. Range-nya 1 juta. Karena kan tadi lebih kecil dari 1 juta. 6. Itu value-nya 1. Kita add. Yang kedua range-nya 1.100.000. 1.100.000 sampai 2 juta.
Yang ketiga ada range-nya itu di atas range-nya ini 1.100.000 sampai 2 juta. Itu kedua kita add masuk ke sini, dia di atas 2 juta. Ya, 2 juta. 2 juta, value-nya 3. Kita add, lalu kita continue. Baru oke. Nah, sini sudah terganti dia ya. Sudah terganti semuanya karena tadi sudah kita buat nilai terkecil dan terendah apanya. Lalu kita buat di penghasilan. Di sini variable view, penghasilan K, dia di value-nya. Yang pertama itu kecil dari 1.36 add. Baru yang kedua ada 1.100.000 sampai 2 juta add. Yang ketiga lebih besar 2 juta. Oke, kita add. Oke, kita okekan saja. Lalu setelah kita okekan, kita masuk ke data view. Untuk ini kita ke deskripsi statis, baru ke frekuensi, kita taruh penghasilan K-nya ke kanan. Sorry. Ini kita penghasilan, analis, deskripsi statis, frekuensi. Ini kita reset dulu. Penghasilan K kita pindahkan ke kanan. Lalu kita oke. Oke, sini sudah muncul penghasilan K-nya. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon maklum. Terima kasih. Selamat malam.